Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara bab usaha dan energi, yaitu soal mengenai penilaian harian bagian A. Nah, untuk bagian yang lain, adik-adik silakan kerjakan sendiri sebagai bahan untuk latihan. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin request materi atau soal apapun, boleh tulis di kolom komentar ya, atau bisa hubungi saya di sosial media yang sudah tertera, atau bisa join di grup Telegram kita, namanya adalah @diskusi_soal_fisika. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Langsung aja kita bahas soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah soal nomor 9 yang terdapat di LKS-nya. Jadi kita nggak bahas semua soal ya, karena terlalu banyak, ada 20 soal. Jadi kita kerjakan aja soal yang kita acak, nanti ada nomor 9, 10, dan seterusnya. Oke, langsung kita bahas aja. Soalnya adalah Ronaldo mendorong mobil ayahnya yang mogok dengan gaya 20 Newton. Berarti itu adalah F. Kemudian sejauh 37,8. Nah, kalau dia sejauh berarti itu mengindikasikan jarak ya. Nah, jarak itu dilambangkan dengan S, di mana perubahan kecepatan itu adalah 5 meter per sekon. Nah, kalau dia perubahan kecepatan, berarti dia ada kecepatan awal dan ada kecepatan setelahnya kan. Nah, untuk kecepatan setelahnya atau perubahannya itu disebut dengan V2. Sementara nanti untuk kecepatan awalnya itu kita sebut sebagai V1. Kemudian massa mobilnya adalah 540 kg. Nah, ini adalah M. Yang ditanyakan adalah nilai kecepatan semula. Nah, berarti ini yang ditanyakan itu adalah V1-nya. Oke, langsung kita bahas saja. Di sini kita menggunakan persamaan W sama dengan delta EK, di mana W itu adalah F dikali S ya. Dan delta EK itu adalah setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kemudian kita tinggal masukin aja angkanya. F-nya itu adalah 20 Newton. Kemudian S-nya 37,8 sama dengan setengah dikali masanya 540. V2-nya adalah 5. Kemudian dikuadratkan dikurang dengan V1 kuadrat. Kemudian yang ini kita kali, dapatnya adalah 756. Kemudian 540 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 270. Lalu 270-nya kita pindahin ruas ke kiri, jadinya dibagi. Kemudian sama dengan 25 dikurang V1 kuadrat. Nah, ini kita bagi ya, dapatnya adalah 2,8. Kemudian 25-nya ini kita pindahin ruas ke kiri, jadinya negatif 25 ya, lalu sama dengan minus V1 kuadrat. Kemudian kita tinggal kurangin aja, 2,8 dikurang 25 itu adalah minus 22,2. Nah, kemudian untuk mencari V1 kuadratnya, ini kan dia ada tanda negatif ya di kedua ruas. Nah, jadi untuk menghilangkannya kita sama-sama coret aja boleh, atau sama-sama dikali dengan minus 1. Sehingga nanti hasil kedua ruas itu dia akan positif. Kemudian untuk mencari V1 itu adalah akar 22,2. Kemudian untuk V1 kuadrat, ini kan dia sebelah kanannya atau ruas kanannya kan sudah ada akar. Nah, kalau dia sudah ada akar berarti dia cukup tulis V1 aja, nggak perlu dikuadratin. Jadi ini salah ketik. Oke, kemudian kita lanjut ya. 22 itu 2 diakarin, dapatnya adalah 4,7 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 atau nomor 11. Konstanta pegas dapat diperoleh dari data grafik di bawah ini. Usaha yang dilakukan saat pegas ditekan dari 10 cm menjadi 0 cm adalah. Oke, langsung kita bahas saja. Di sini kita menggunakan persamaan W sama dengan setengah K dikali X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Kemudian karena kita nggak ada nilai K-nya, kita cari dulu ya dengan menggunakan persamaan F sama dengan K dikali delta X.
Sehingga K-nya itu adalah F dibagi dengan delta X. Lalu untuk F-nya dan nilai delta X-nya kita ambil dari grafik. Nah, untuk F-nya 10 Newton, delta X-nya itu adalah 2 cm. Nah, 2 cm-nya kita ubah ke meter, jadinya adalah 0,02 meter. Kemudian kita tinggal masukin ke sini. Oke ya. Kemudian kita bagi, dapatnya adalah 500 Newton per meter. Kemudian tinggal dimasukin ke persamaan ini. Oke, kita lanjut. Sama dengan setengah dikali K-nya 500, dikali X1-nya adalah 0,1 dikuadratin. Kemudian dikurangin dengan X2-nya sebesar 0 ya. Kemudian dikuadratkan. Lalu 500-nya kita bagi dengan 2. Dapatnya adalah 250. Kemudian 0,1 dikuadratin, dapatnya adalah 0,001. Lalu kita tinggal kaliin aja, dapatnya adalah 2,5 Joule. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Yahya melakukan percobaan untuk mengetahui energi kinetik simpangan tali bandul dilihat dari sudut yang berbeda-beda. Yahya menyiapkan tali dengan panjang 1 meter. Panjang itu dia dilambangkan dengan L. Kemudian dia menyimpangkan bandul bermassa 0,03 kg terhadap titik setimbang. Berarti ini adalah M ya. Kemudian perbandingan energi kinetik saat tali menyimpang dengan sudut 37 derajat dan 60 derajat adalah, nah di sini kita sepakati bahwasanya theta 1-nya adalah 37, sementara theta 2-nya adalah 60. Kemudian untuk perbandingannya berarti EK1 berbanding EK2. Oke, langsung kita bahas saja ya. Di sini kita akan terlebih dahulu menghitung berapa nilai EK1-nya, yakni dengan menggunakan persamaan energi mekanik 0 sama dengan energi mekanik 1. Nah, di mana energi mekanik itu dirumuskan dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya. Selanjutnya adalah energi potensial atau EP. Nah, EP itu dia dirumuskan dengan MGH. Sehingga untuk EP0 persamaan ini menjadi MGH0. Sementara untuk EP1-nya menjadi MGH1. Yang kemudian adalah energi kinetik atau EK. EK itu dia dilambangkan atau dirumuskan ya dengan setengah mv kuadrat. Sehingga untuk EK 0 persamaannya menjadi setengah mv0 kuadrat. Untuk EK 1 kita biarin aja dalam EK 1 karena yang ingin kita cari adalah EK 1. Oke, kita lanjut masukin angka-angkanya ya, nilainya berapa. Untuk massa itu adalah 0,03. Kemudian ada G, nilainya adalah 10. Dan ingat ya, G itu adalah ketetapan. Untuk H0-nya kita ambil dari panjang talinya atau L. Karena kan ketika dia belum diayunkan bandulnya, dia kan posisinya sama seperti atau sesuai dengan panjang talinya. Sehingga kita buat aja H0 ini itu sebesar 1 meter. Kemudian untuk setengah mv0 kuadrat, ini kenapa bernilai 0? Karena kecepatan awalnya itu dia bernilai 0. Sehingga 0 dikalikan dengan M dan dikalikan setengah, hasilnya adalah 0. Kemudian untuk ruas sebelah kanannya, kita tinggal masukin ya, untuk nilai massanya itu adalah 0,03. Kemudian G-nya 10. Nah, untuk H1-nya itu kita masukin dari persamaan L dikurang L cos theta 1 ditambah dengan EK1. Kemudian ruas sebelah kiri tinggal kita kaliin ya, dapatnya 0,3. Kemudian yang ini kita kaliin, dapatnya sama ya, 0,3 juga. Kemudian yang persamaan ini tinggal kita ganti theta 1-nya aja, yaitu sebesar 30 derajat, 37 derajat maksudnya. Kemudian tinggal ditambah dengan EK1. Lalu 0,3-nya kita tulis ulang. Kemudian ini kita tulis ya, 1 dikurang 1 dikali cos 37. Nah, cos 37 nilainya adalah 0,8.
Sehingga 0,8 dikalikan 1 adalah 0,8. Kemudian kita tinggal tulis ulang aja yang 0,3-nya. Lalu 1 kita kurangkan dengan 0,8, dapatnya adalah 0,2. Kemudian kita kalikan dengan 0,3, dapatnya adalah 0,06. Kemudian ditambahkan dengan EK1. Nah, untuk menghitung EK1 itu adalah 0,3 dikurang 0,06, yakni 0,24 Joule. Kemudian kita akan menghitung nilai dari EK2. Nah, di sini kita menggunakan persamaan yang sama, dan untuk ruas sebelah kiri itu dia sama persis ya. Jadi yang membedakan itu hanyalah ruas sebelah kanannya ya. Tepatnya nilai dari θ2. Nah, ini sorry ya, harusnya θ2 bukan θ1. Nah, di sini kita langsung aja ganti θ2-nya menjadi 60 derajat. Kemudian tinggal kita hitung aja. Untuk yang ruas sebelah kirinya ini persis sama seperti yang penjelasan sebelumnya ya, cara untuk menghitung EK1. Kemudian yang EK2-nya kita langsung aja ganti θ2-nya itu menjadi 60 derajat. Lalu tinggal kita hitung ya. Di sini 0,3-nya tulis ulang aja. Kemudian 1 dikurang 1 dikali cos 60. Nah, untuk cos 60 nilainya itu adalah 0,5. Kemudian 0,5-nya kita kalikan dengan 1, dapatnya adalah 0,5. Nah, sehingga menjadi 1 dikurang 0,5. Kemudian ditambahkan dengan EK2. Lalu untuk menghitung EK2-nya ya, kita perlu mengkalikan terlebih dahulu yang ini. Nah, caranya adalah 1 dikurang 0,5, kemudian dikalikan dengan 0,3. Dapatnya adalah 0,15. Lalu kita tinggal menghitung ya, EK2-nya itu adalah 0,3 dikurang 0,15. Dapatnya adalah 0,15 Joule. Yang terakhir, kita tinggal membandingkan nilai dari EK1 dan EK2-nya. Nah, di awal tadi, kita sudah peroleh nilai EK1-nya itu adalah 0,24 Joule. Kemudian EK2-nya adalah 0,15 Joule. Kita tinggal masukin ke sini. Kemudian kedua bilangan ya kita kalikan dengan 100 karena dia dua angka di belakang koma. Jadi untuk menghilangkan desimalnya kita kalikan dengan 100. Ini dapatnya 24 dibagi 15. Kemudian kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 3. Artinya 24 dibagi 3 adalah 8 dan 15 dibagi 3 adalah 5. Sehingga perbandingannya adalah 8 banding 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Febrian mengayuh sepedanya dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Nah, itu dilambangkan dengan V1. Kemudian roda sepeda Febrian mengalami gaya gesek terhadap aspal sebesar 600 Newton. Untuk gaya gesek itu dia dilambangkan dengan Fg. Selanjutnya adalah massa Febrian dan sepeda yang dinaiki adalah 55 kg. Artinya itu M. Dan sorry ternyata di sini nggak ketulis ya, jadi silakan adik-adik tulis sendiri. Selanjutnya adalah kecepatan Febrian setelah menempuh sepeda sejauh 7 meter, berarti itu S-nya. Dan sorry ya, ini saya salah ketik, harusnya 7 meter. Yang ditanyakan adalah berapa V2-nya. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, untuk membahas atau menjawab soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menguraikan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada benda. Nah, karena dia disebutkan bidang miring, sehingga kita buatkan terlebih dahulu bidang miringnya. Kemudian, untuk Febrian yang menaiki sepeda, gambarnya saya ganti dengan bentuk benda seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar pengganti untuk Febrian yang sedang menaiki sepeda. Langkah yang selanjutnya adalah kita tinggal uraikan gaya-gayanya. Yang pertama itu adalah gaya berat yang arahnya selalu ke bawah. Kemudian pada sumbu X itu ada gaya yang bekerja, yaitu W sin theta. Sementara pada sumbu Y terdapat gaya W cos theta. Dan di soal disebutkan bahwasanya terdapat gaya gesekan. Perlu diketahui bahwasanya gaya gesek itu dia
bekerja berlawanan dengan arah benda. Nah, karena di sini kita menganalogikan pergerakan bendanya itu ke bawah, oleh sebab itu arah untuk gaya gesekannya itu adalah ke atas. Seperti ini ya. Kemudian kita tinggal selesaikan saja. Nah, di sini kita gunakan persamaan W sama dengan delta EK, di mana W itu adalah sigma F dikali S dan delta EK adalah setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Untuk sigma F-nya kita ambil dari gaya-gaya yang bekerja pada diagram ini. Tepatnya gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Kenapa? Karena pergerakan bendanya ini dia pada sumbu X. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama itu ada W sin theta yang arahnya ke kanan, kita anggap sebagai nilai positif. Sementara FG arahnya ke kiri, artinya dia bertanda negatif. Kemudian tinggal kita kalikan dengan S-nya. Kemudian untuk ruas sebelah kanannya masih sama seperti di atas. Kemudian kita lanjut untuk bagian yang di bawahnya. W-nya ini kita pecah ya menjadi M dikali G. Kemudian untuk tetanya kita ganti dengan 30 derajat. Karena di soal dia minta tetanya sebesar 30 derajat. Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, di sini kita tinggal masukin aja ya angkanya. M-nya adalah 55, G-nya 10. Sin 30 itu adalah 0,5, kemudian dikurang dengan FG-nya yakni sebesar 600, S-nya 7 meter. Kemudian untuk ruas di sebelah kanannya kita juga tinggal masukin angkanya aja. M-nya kita ganti dengan 55 dan V1-nya adalah 15. Kemudian ini tinggal kita kaliin ya, dapatnya adalah 275. Kemudian kita tinggal kurangkan dengan 600, lalu dikalikan dengan 7. Lalu 55 ini kita bagi dengan 2, dapatnya adalah 27,5. Kemudian 15 kuadratnya kita kuadratin ya, 15-nya dikuadratin, dapatnya adalah 225. Selanjutnya 275 itu dikurangkan dengan 600. Kemudian kita kalikan dengan 7, dapatnya adalah negatif 2275. Kemudian 27,5 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, jadinya minus 2275 dibagi dengan 27,5. Untuk yang ini ya tinggal kita copy paste saja ke sini. Selanjutnya kita tinggal bagi aja yang ini ya, dapatnya itu adalah negatif 82,73. Kemudian yang ini masih copy paste dari yang atasnya. Nah, selanjutnya adalah untuk menghitung V2 kuadrat, itu kita kurangkan ya 225 dengan 82,73. Dapatnya adalah 142,27. Nah, karena di sini kita hanya menghitung V2 saja, tentunya untuk menghilangkan kuadratnya kita tinggal akarkan saja. Nah, jadi untuk V2 kuadrat ini salah ya. Yang benar adalah V2 aja tanpa kuadrat. Sehingga V2 itu adalah akar dari 142,27, yakni sebesar 11,9 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Seorang atlet lari maraton berlari dari kecepatan 3 meter per sekon menjadi 6 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Nah, di sini diketahui bahwa V1-nya adalah 3, V2-nya adalah 6, dan waktu itu adalah 5 sekon ya. Waktu dilambangkan dengan T. Massa atlet atau M itu adalah 50 kg. Daya yang dilakukan atlet adalah, nah untuk daya sendiri itu dia dilambangkan dengan P kapital. Untuk menghitung daya, kita gunakan persamaan delta EK dibagi dengan T. Di mana delta EK itu adalah setengah MV2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kemudian kita tinggal masukin aja angkanya. M-nya kita gantikan dengan 50. Kemudian V2-nya kita gantikan dengan 6. Lalu dikuadratkan. Dikurang dengan V1-nya itu adalah 3 dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan T-nya sebesar 5 sekon. Selanjutnya
kita tinggal hitung aja. Setengah dikali 50 ya, dapatnya adalah 25. Kemudian 6 dikuadratkan 36, dikurang 9, dapatnya adalah 27. Selanjutnya kita tinggal bagi aja 25 dengan 5, dapatnya adalah 5 ya. Kemudian 5 kita kalikan dengan 27, hasilnya adalah 135 Joule per sekon.